sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imaratu Baitul Maqdis kharabu Yathrib." Apabila Baitul Maqdis kelak akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin di akhir zaman, maka Yathrib, Madinah ataupun Mekah akan hancur. Padahal Mekah dan Madinah itu saat itu adalah sangat kuat ekonominya, tapi akan hancur karena orang-orangnya hijrah menuju Palestina, dan itu ada di akhir zaman. Karena akan terjadi khilafah di Palestina, tapi di akhir zaman, bukan seperti klaim orang-orang ISIS, orang-orang Al-Qaeda bahwa khilafah sudah tegak. Belum ada khilafah itu. Khilafah itu nanti di akhir zaman setelah adanya Imam Mahdi. Lah, ketika Imam Mahdi muncul, karena ketika itu kaum muslimin sedang melakukan persiapan untuk melakukan Malhamatul Kubra, perang besar, dan tidak ada perang setelah itu. Mungkin dalam bahasa barat Armageddon itu istilahnya, tapi dalam bahasa Arab namanya Malhamatul Kubra. Malhamah itu artinya daging. Kenapa perang disebut pakai bahasa daging yang berhamburan? Karena perang pada waktu itu sudah tidak menggunakan teknologi lagi. Jadi perangnya kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke unta, kembali ke kuda, seperti di masa Nabi SAW. Namanya Malhamatul Kubra. Lah disitulah Imam Mahdi muncul, dibaiat di Mekah, yang kemudian diikuti, akhirnya bergabung dengan tentara yang memiliki bendera hitam yang bertuliskan La ilaha illallah, Liwa'us Sauda namanya ya. Kemudian bergabung di Syam. Lah ketika kemudian kaum muslimin berhasil menaklukkan Romawi sampai ke jantung kotanya di Italia, sudah tidak ada Amerika lagi saat itu, karena orang berpusat di Eropa ya. Jadi kaum muslimin akan dimenangkan sampai ke daratan Eropa. Dan ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan mutlak, berhasil mengalahkan orang-orang Nasrani dan Yahudi sampai ke jantung Eropa. Disitulah tiba-tiba muncul kabar bahwa Dajjal muncul dan akan menyerang rumah-rumah mereka di Syam. Makanya Imam Mahdi mengirim 10 orang berkuda, yang kata Nabi SAW, aku kenal para penunggangnya, aku kenal sifat-sifat kudanya, dan mereka adalah para penunggang kuda terbaik saat itu ya. Maka akhirnya melihat ke Syam, rupanya beritanya tidak benar, tapi Dajjal itu ketika itu memang muncul. Muncul di mana? Muncul di Asfahan. Di mana Asfahan? Asfahan itu Iran. Disitulah Dajjal sudah diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi Asfahan, sebagaimana sabda Nabi dalam banyak riwayat. Akhirnya Dajjal itu diberikan kesempatan hidup oleh Allah 40 hari. Sebentar ya, 40 hari. Tapi fitnahnya luar biasa. Karena 1 hari pertama sama dengan 1 tahun, 1 hari kedua sama dengan 1 bulan, 1 hari ketiga sama dengan 1 minggu, dan 1 hari dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kita. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasul, yang 1 hari sama setahun itu gimana sholatnya? Maka Rasul mengatakan, ukurlah sebagaimana sholat-sholat kalian. Kalau dari maghrib ke isya 1 jam, ya langsung sholat isya. Kalau dari isya ke subuh mungkin 7-8 jam, langsung sholat subuh, gitu maksudnya. Akhirnya Dajjal pun keliling dunia, dan akhirnya Dajjal mendapatkan pengikut hampir separuh dunia. Kebanyakan mereka wanita dan orang-orang jahil. Akhirnya terjadi pertempuran antara tentara Dajjal dengan tentara Imam Mahdi. Cuman kalah jumlah, makanya Imam Mahdi kemudian kalah. Banyak kaum muslimin terbunuh, sehingga pasukan yang tersisa oleh Imam Mahdi disembunyikan di sebuah bukit namanya Tur, Bukit Tur. Disitulah kaum muslimin sembunyi, sehingga Rasul mengatakan kepala kerbau saat itu lebih berharga dibandingkan
ratusan dirham karena mereka hampir kelaparan dalam persembunyiannya. Lah ketika mereka kemudian sudah putus asa, kalau mereka tetap bersembunyi, mereka akan mati konyol. Akhirnya Imam Mahdi pun memerintahkan bagaimana kalau seandainya kita besok turun, kita lawan Dajjal mati-matian. Akhirnya sepakat kaum muslimin untuk melawan Dajjal, walaupun sama dengan bunuh diri karena pasukan Dajjal banyak. Ketika sholat subuh, tiba-tiba langit gelap. Ketika setelah adzan belum qomat, setelah gelap tiba-tiba ada cahaya. Rupanya dari langit turun dua malaikat yang mengapit seorang laki-laki yang sangat bersih, yang sangat tampan, rambutnya seolah-olah habis mandi, yang kalau dia bernafas, nafasnya bisa membunuh orang kafir sejauh mata memandang. Rupanya dialah Isa bin Maryam, turun diapit malaikat. Turun di mana? Turun di Menara Putih, di satu masjid di Damaskus. Menaranya sudah ada saat ini. Menara itu ada, tidak roboh. Itu menunjukkan bahwa alamat kiamat, Isa akan turun di situ. Di satu masjid di Damaskus dan memiliki menara putih. Lah setelah Isa turun di situ, maka Isa pun kemudian berjalan ke tempat persembunyian Imam Mahdi dan pasukannya. Akhirnya disitulah kemudian Isa bin Maryam ketika datang, Imam Mahdi mempersilahkan karena sudah qomat, silahkan Anda jadi imam. Tapi Imam Mahdi menolaknya dan mengatakan, tidak, setiap kaum ada imamnya, kaulah yang jadi imam. Akhirnya Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa Isa turun bukan sebagai nabi, tetapi sebagai orang biasa yang ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal. Karena tidak ada nabi setelah Muhammad SAW. Maka Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Setelah sholat di belakang Imam Mahdi, maka Isa membariskan seluruh pasukan, kemudian mengusap wajah-wajah mereka dan menyebutkan tempat mereka yang sangat tinggi di sorga. Sehingga Rasul mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang paling bahagia daripada orang yang diusap wajahnya oleh Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, karena dia menyebutkan derajat tingkatan mereka di sorga. Artinya sudah pasti masuk sorga. Ketika itu Isa memberikan pilihan. Aku beri kalian 3 pilihan. 1, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirim bencana yang sangat besar, supaya bencana itu membumi hanguskan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membangkitkan pasukan besar, bukan pasukan kalian, biar pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Ketiga, kita turun bersama-sama. Aku yang akan memimpin perang ini, dan aku akan berdoa kepada Allah agar para pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedang mereka. Kira-kira milih yang mana? Akhirnya mereka milih yang ketiga. Kami siap perang, kau yang memimpin wahai Isa, tapi doakan orang Yahudi nggak bisa ngangkat pedang. Akhirnya turunlah tentara Al-Mahdi. Isa mencari Dajjal, kaum muslimin tinggal nebas saja, mereka nggak sanggup ngangkat senjata. Ya. Akhirnya ketika kemudian Dajjal meninggal di tangan Nabi Isa di satu tempat namanya Babul Lut, maka orang Yahudi tunggang langgang, dibunuh sana, dibunuh sini, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, hei muslim, ini orang kafir, bunuh di sini. Ya. Kemudian masuk ke lubang, lubang bisa bicara, kata lubang, hei muslim, ini orang kafir ada di lubang saya, bunuh dia. Pokoknya tidak ada satupun makhluk Allah kecuali bicara ketika itu, kecuali ada satu pohon yang tidak mau bicara, namanya Gorqod. Pohon itu pohon Yahudi, dan pohon ini sudah ditanam oleh orang Israel, tapi sayang kemarin kebakaran, nanam lagi, ya kan? Jadi pohon Gorqod ini nggak mau bicara. Dialah pohonnya orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sampai sekarang mereka nanam pohon, karena mereka menganggap pohon itu yang akan melindunginya. Jadi intinya bahwa ya memang Dajjal akan dibunuh oleh Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, bukan sebagai seorang nabi, tetapi
dia memang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk turun membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib dan berhukum dengan hukum Allah, membawa perdamaian, dan Isa akan wafat di bumi. Karena Isa ketika diangkat ke langit belum wafat. Yang menganggap wafat itu Yahudi, yang menganggap wafat itu Nasrani. Katanya Isa disalib, katanya Isa dibunuh. Padahal Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin subbihalahu. Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, Isa itu diserupakan. Yang asli diangkat, yang diserupakan yang dibunuh. Itulah akidah Al-Quran tentang Isa. Wallahu a'lam.